Salam, perkenalkan nama saya Elsa Rodebeno dengan NIM 241555041 dari kelas A semester 2 Prodi Informatika. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengolahan sinyal digital dengan dosen pengampu Pak Daniel MDUKC Eskom MN. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu MATLAB dan langkah percobaan untuk memulai MATLAB. Apa sih itu MATLAB? MATLAB adalah sebuah bahasa dengan high performance, kinerja tinggi untuk komputasi masalah teknik. MATLAB juga mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam suatu model yang sangat mudah untuk pakai di mana masalah-masalah dan penyelesaiannya diekspresikan dalam notasi matematika yang familiar. Penggunaan MATLAB juga meliputi berbagai bidang, yaitu yang pertama, matematika dan komputasi, yang kedua, pembentukan algoritma, yang ketiga, akuisisi data, yang keempat, pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototipe, yang kelima, analisa data, eksplorasi, dan visualisasi, dan yang keenam, grafik, keilmuan, dan bidang rekayasa. MATLAB juga merupakan suatu sistem interaktif yang memiliki elemen data dalam suatu array sehingga tidak lagi kita dipusingkan dengan masalah dimensi. Nama MATLAB merupakan singkatan dari matriks laboratori. MATLAB pada awalnya ditulis untuk memudahkan akses perangkat lunak, matriks yang telah dibentuk oleh Linpax dan Espace. Saat ini perangkat MATLAB telah menggabung dengan Lapace dan BLAS Library yang merupakan satu kesatuan dari sebuah seni tersendiri dalam perangkat lunak untuk komputasi matriks. Dalam lingkungan perguruan tinggi teknik, MATLAB merupakan perangkat standar untuk memperkenalkan dan mengembangkan penyajian materi matematika, rekayasa, dan keilmuan. Fitur-fitur pada MATLAB sudah banyak dikembangkan dan lebih kita kenal dengan nama toolbox. Sangat penting bagi seorang pengguna MATLAB, toolbox mana yang mendukung untuk clear dan apply teknologi yang sedang dipelajarinya. Toolbox ini merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi MATLAB atau files yang telah dikembangkan ke suatu lingkungan kerja MATLAB untuk memecahkan masalah dalam kelas partikular. Area-area yang sudah bisa dipecahkan dengan toolbox saat ini meliputi pengolahan sinyal, sistem kontrol, neural networks, fusi logik, wavelets, dan lain-lain. Yang berikut kelengkapan pada sistem MATLAB. Sebagai sebuah sistem, MATLAB tersusun dari 5 bagian utama, yaitu yang pertama, Development Environment, merupakan sekumpulan perangkat dan fasilitas yang membantu kita untuk menggunakan fungsi-fungsi dan file-file MATLAB. Beberapa perangkat ini merupakan sebuah graphical user interface atau GUI. Termasuk di dalamnya adalah MATLAB Desktop dan Command Window, Command History, sebuah editor dan debugger, dan browser untuk melihat help, workspace, files, dan search path. Yang kedua, MATLAB Mathematical Function Library merupakan sekumpulan algoritma komputasi mulai dari fungsi-fungsi dasar seperti sum, sin, cos, dan kompleks aritmetik, sampai dengan fungsi-fungsi yang lebih kompleks seperti matriks inverse, matriks eigenvalues, Bessel function, dan fast Fourier transform. Yang ketiga, MATLAB Language merupakan suatu high level matriks atau array
language dengan kontrol flow statements function, data struktur, input atau output, dan fitur-fitur object oriented programming. Ini memungkinkan bagi kita untuk melakukan kedua hal, baik pemrograman dalam lingkup sederhana untuk mendapatkan hasil yang cepat, dan pemrograman dalam lingkup yang lebih besar untuk memperoleh hasil-hasil dan aplikasi yang kompleks. Yang keempat, graphics. MATLAB memiliki fasilitas untuk menampilkan vektor dalam matriks sebagai suatu grafik. Di dalamnya melibatkan high level function atau fungsi-fungsi level tinggi untuk visualisasi data 2 dimensi dan data 3 dimensi, image processing, animation, dan presentation grafis. Ini juga melibatkan fungsi level rendah yang memungkinkan bagi kita untuk membiasakan diri agar memunculkan atau untuk memunculkan grafik mulai dari bentuk yang sederhana sampai dengan tingkat graphical user interface pada aplikasi MATLAB kita. Yang kelima, MATLAB Application Program Interface atau API merupakan suatu library yang memungkinkan program yang telah kita tulis dalam bahasa C dan Fortran mampu berinteraksi dengan MATLAB. Ini melibatkan fasilitas untuk pemanggilan routines dari MATLAB atau dynamic linking, pemanggilan MATLAB sebagai sebuah computational engine, dan untuk membaca dan menuliskan math file. Kita masuk pada bagaimana cara kita memulai perintah sederhana. Untuk langkah yang pertama adalah dengan menentukan variabel skalar dengan cara melakukan pengetikan sebagai berikut, yaitu di sini kita mengetik nilai x-nya yaitu 2x sama dengan 2, lalu kita tekan enter. Nah, hasilnya 2. Sekarang pada nilai y, nilainya 3, y sama dengan 3, hasilnya adalah 3. Untuk menjumlahkan nilai x dan y, maka kita menggunakan variabel z. Variabel z sama dengan y tambah x sama dengan y tambah x atau x tambah y, x tambah y sama dengan. Nah, di sini nilainya muncul 5 karena pada nilai x terdapat 2 dan pada nilai y terdapat 3. Jadi jumlahnya 5. Nah, di sini kita mulai lagi dengan mendefinisikan dua buah vektor, yaitu vektor x dan vektor y adalah 1, 2, dan 3. Di enter maka akan muncul seperti pada slide. Nah, untuk nilai y-nya, y sama dengan 4, 5, dan 6. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita ketik y dalam kurung 1 lalu di enter. Nah, akan muncul seperti ini 4. Di sini kita akan mengulangi pengetikan untuk y dalam kurung 2. Kita akan mengulangi sampai ke
Y3. MATLAB menggunakan integer positif untuk indeks array. Elemen pertama adalah Y1, elemen kedua adalah Y2, dan seterusnya. 0 atau bilangan negatif tidak diperbolehkan untuk indeks array. Sekarang kita jumlahkan keduanya. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan kedua vektor, yaitu vektor X tambah vektor Y sama dengan 5, 7, dan 9. Nah, untuk nilai 5, 7, dan 9 itu didapat dari 1 tambah 4 sama dengan 5, 2 tambah 5 sama dengan 7, 3 tambah 6 sama dengan 9. Dan sekarang kita akan hitung inner produk, yaitu X kali Y, maka hasilnya adalah 32. Jawabannya adalah 1 kali 4 ditambah 2 kali 5 ditambah 3 kali 6 sama dengan 32. Y tanda kutip atas adalah transpos pada Y dan merupakan suatu vektor kolom. Untuk memeriksanya, maka kita ketikkan perintah berikut. Nah, untuk memeriksa, kita ketik perintah Y integer lalu enter. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk cara lain pada pengkombinasikan dua vektor adalah dilakukan melalui perkalian elemen demi elemen. Nah, untuk perkalian elemen demi elemen, kita perlu mengetikkan X titik atau kali Y enter. Nah, hasilnya akan muncul 4, 10, dan 18. Nah, sekarang kita dapat mendefinisikan suatu matriks, yaitu matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, pada matriks A terdapat 3 baris dan juga 3 kolom. Nah, sekarang kita kalikan matriks A dengan transpos dari X, yaitu A kali X, maka hasilnya adalah 14, 32, dan 50. Nah, sekarang kita harus mentransfer X untuk memenuhi perkalian suatu matriks dan suatu vektor kolom. Matriks-matriks ini dapat juga dikalikan satu sama lain di antara mereka. Untuk matriks B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, di mana matriks B memiliki 3 baris dan 4 kolom. Nah, untuk perkalian antara matriks A dikalikan dengan matriks B, yaitu hasilnya 32, 71, 110. 32, 7. Sekarang kita coba jumlahkan. Lakukan penjumlahan antara matriks A dan B. Nah, untuk matriks A dan B terjadi error karena
tidak dapat menambahkan suatu matriks 3 kali 3 dengan matriks 3 kali 4 karena MATLAB akan mendeteksi dimensi yang mismatch dan selanjutnya memberikan pesan error. Sekarang kita cari cara lain untuk mendefinisikan matriks dan vektor. Sebagai contoh, suatu matriks 0 dengan dimensi 3 baris dan 6 kolom dapat dinyatakan sebagai berikut. Maka hasilnya akan muncul seperti yang di samping, yaitu ada 3 baris dan ada 6 kolom. Nah, sekarang kita dapat melakukan hal yang sama untuk menampilkan angka 1 seperti berikut, yaitu 1 3,6. Maka akan muncul angka 1 baris 3 baris dan 6 kolom seperti pada gambar. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pendefinisian vektor-vektor besar. Suatu vektor 1 kali 100 yang menyusun sampel pada sinyal kosinus dapat dibangkitkan dengan seperti X sama dengan cos dalam kurung 0 kali 1 kali pi kali 0 bagi 99. Untuk membangkitkan suatu RAM dari 1 sampai 50 coba. Nah, untuk membangkitkan suatu RAM dari 1 sampai 50, yaitu X sama dengan 1 bagi 1 bagi 50. Maka bilangan kedua mengindikasikan step kenaikan dari angka 1 sampai 50 untuk membangkitkan suatu fungsi RAM dan 1 sampai 50 sebagai berikut, yaitu perlu kita mengetik X sama dengan 1 bagi 1 bagi 50. Ketika kita tidak memasukkan angka kedua pada perintah di atas, maka secara otomatis default step kenaikan ditetapkan bernilai 1. Maka di sini kita perlu mengetik X sama dengan 1 bagi 50. Nah, sekarang kita secara khusus mendefinisikan suatu rentang nilai pada X sebagai berikut. Yaitu X dalam kurung 51 bagi 100 sama dengan 50 bagi kurang 1 bagi 1. Maka akan muncul seperti ini. Dari kolom 1 row 10 sampai dengan kolom 91 row 100. Ini merupakan metode yang sangat bermanfaat untuk menspesifikasi nilai waktu untuk penggambaran. Sebagai contoh, ditetapkan interval sampling
dalam contoh di atas adalah 1 detik. Selanjutnya Anda dapat mendefinisikan sebagai berikut, yaitu time sama dengan 0 bagi 0 kali 001 bagi 0 kali 099, titik koma, enter. Nah, sekarang kita masuk pada penggambaran grafik. Salah satu kelebihan dari MATLAB adalah kemudahan dalam mengolah grafik, sehingga kita tidak perlu kesulitan untuk melihat suatu respon sistem. Misalnya pada kasus melihat bentuk sinyal dalam domain waktu, kita cukup mengikuti langkah-langkah berikut. Time sama dengan 0 bagi 0 kali 001 bagi 0 kali 099, tutup kurung, titik koma, enter. Yang berikut, X sama dengan cos dalam kurung 0 kali 1 kali pi kali 0 bagi 99, tutup kurung, enter. Yang berikut, plot time X, enter. Nah, ketika kita mengetik plot time X, maka akan muncul gambar seperti pada slide yang ada atau seperti pada layar. Sedangkan cara untuk menampilkan sederetan nilai fungsi waktu di script adalah menggunakan perintah stem. Dari contoh deretan perintah, coba kita rubah beberapa dengan perintah berikut, yaitu kita perlu mengetikkan stem dalam kurung time, X. Yang berikut, X label dalam kurung time label dalam kurung X T Nah, ketika kita mengetikkan stem time X, maka akan muncul seperti gambar yang ada. Nah, untuk materi yang berikut, kita dapat mengedit suatu file teks yang tersusun dari beberapa perintah MATLAB. Nah, kita dapat mengedit suatu file teks yang tersusun dari
beberapa perintah MATLAB. Ini dapat dilakukan dengan menekan tombol klik pada ikon New File icon in the MATLAB Toolbar. Sekarang muncul file kosong. Nah, sekarang di sini kita perlu mengetikkan kembali time sampai pada label. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita melanjutkan dengan menekan toolbar debug dan jangan lupa untuk di save. Di sini saya beri nama, menuliskan programnya yaitu coba 1. Nah, setelah di save maka akan muncul gambar seperti ini. Nih, untuk coba 2, sebelum itu kita menghilangkan coba 1 untuk kita menampilkan coba 2, yaitu di run. Nah, sekarang sudah muncul untuk program yang kedua atau coba 2 seperti gambar yang ada. Sekarang kita masuk pada program ketiga, yaitu di sini kita membuat ulang file atau membuat file baru, dan di sini kita masukkan perintah yang ada, yaitu nah seperti ini. Setelah itu kita run. Nah, di sini saya beri nama coba 3. Setelah itu jangan lupa di save. Nah, setelah di save, baik, sekarang kita masuk pada latihan yang kedua, yaitu luas. Di sini kita mengetik function L sama dengan ls dalam kurung a, t. Yang berikut if a sama dengan 0 atau t sama dengan 0. Error. Dalam kurung alas atau tinggi harus 0. Langsung enter. Yang berikut end. Nah, yang berikut yaitu L sama dengan 0 kali 5 kali A kali T. Nah, setelah itu kita akan menyimpan, dan di sini saya beri nama LSM.
Nah, di sini sekarang kita akan menampilkan hasil luas segitiga, yaitu kita perlu mengetik hasil sama dengan LS 7,14 ya. Nah, sekarang di sini kita akan menampilkan hasil dari luas segitiga, yaitu kita mengetik pada command window hasil sama dengan LS. Nah, di sini kita akan membuat luas lingkaran, yaitu kita perlu mengetik function L sama dengan luas lingkaran dalam kurung R, enter. If R sama dengan 0, error dalam kurung jari harus titik koma. Enter. Yang berikut end. Enter. L sama dengan PI kali R pangkat 2 titik koma, enter. Nah, setelah ini kita akan menyimpan. Di sini saya beri nama LL.M. Setelah itu disimpan. Nah, sekarang kita masuk pada command window untuk menampilkan hasil L1, hasil dari lingkar luas hasil dari lingkar luas 14. Nah, ini adalah hasil dari lingkar luas 14. Untuk yang terakhir, hasil dari lingkar luas 7 sama dengan, lalu kita enter. Nah, ini adalah hasil dari lingkar luas 7.